Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok jaringan email beranggotakan saya sendiri Hamdani Mulahela dengan NIM 1341049, kemudian ada Novita Fitriani NIM 1741014, ada Dian Rahmawati dengan NIM 1741017. Dan kami akan mempresentasikan tentang jaringan email. Jadi email ini adalah merupakan istilah populer untuk surat elektronik yang bentuknya adalah pesan teks yang ditulis oleh seseorang kemudian dikirim melalui jaringan komputer atau sistem komputer dan ditransmisikan kepada komputer lain melewati jaringan komputer. Banyak sekali manfaat yang bisa kita miliki dan kita dapatkan dari email bagi penggunanya, diantaranya adalah lebih simpel, lebih cepat, kemudian lebih ekonomis, akurat, mudah dikelola, relatif aman, handal, serta mampu mentransmisikan berbagai format dokumen yang akan kita kirim ke mana saja bahkan ke seluruh dunia. Nah, di makalah kami, rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengadaan server berdasarkan biaya yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara merancang sebuah aplikasi server, mail, server pada mesin virtualisasi, dan layanan cloud computing. Kemudian bagaimana mengetahui perbandingan mesin virtualisasi dan juga layanan cloud computing. Dan bertujuan untuk memaparkan proses pengadaan mesin server berdasarkan biayanya, kemudian menjelaskan proses perancangan aplikasi server atau mail server, kemudian mengetahui perbandingan antara mesin virtualisasi dan juga layanan cloud computing berdasarkan biaya, proses setup sistem, sumber daya yang dibutuhkan, serta kinerja. Mulai dari proses login, misalkan kirim dan juga membaca email, mengirim dan juga membaca email dengan attachment juga bahkan. Kemudian manfaat dari makalah yang kami buat ini juga bagi penulis sebagai bukti bagi pengumpulan tugas mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya oleh kelompok kami. Kemudian bagi mahasiswa lain ini mungkin bisa menjadi bahan acuan atau referensi kalaupun mungkin kelompok lain ingin membuat tulisan yang sejenis seperti ini. Dan bagi lingkungan akademik, laporan ini bisa dijadikan koleksi umum perpustakaan agar bisa menjadi bahan ataupun contoh dari makalah-makalah lain. Bagi masyarakat umum tentunya makalah ini bisa jadi gambaran umum maupun sampel untuk pemahaman-pemahaman lain nantinya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Novita Fitriani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Fitriani dari Sistem Informasi NIM 1741014 ingin menyampaikan tentang jaringan email. Pertama-tama di sini saya menjelaskan pengertian jaringan email. Pengertiannya yaitu electronic mail. Email adalah metode pertukaran pesan antar orang yang menggunakan perangkat elektronik. Email pertama kali masuk penggunanya terbatas pada tahun 1960-an dan pada pertengahan 1970-an telah mengambil bentuk yang sekarang dikenal sebagai email. Email beroperasi di jaringan komputer yang hari ini terutama adalah internet. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenal unik. Jaringan komputer juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless.
Perangkat jaringan berkomunikasi melalui medium transmisi kabel atau wireless. Untuk jaringan yang menggunakan kabel, Anda mungkin membutuhkan optical fiber, coaxial cable, atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Jaringan bisa menjadi privat untuk publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Jenis-jenis jaringan. Di luar sana ada banyak jenis jaringan komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis jaringan komputer yang mungkin sering Anda lihat. Yang pertama yaitu LAN. LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP atau IP LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, LAN juga biasa dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network WLAN. yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibidang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. PAN, Personal Area Network. Sama seperti jaringan LAN, PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. CAN, Campus Area Network. CAN biasa dibilang mirip dengan MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Email adalah cara mengirim surat dalam bentuk digital melalui jaringan internet hanya dengan berbekal laptop, komputer, atau telepon pintar. Anda bisa mengirimkan email dengan lampiran data yang juga berbentuk digital tanpa perlu menggerakkan badan sama sekali. Fungsi email secara harfiah adalah
untuk mengirim serta menerima pesan dengan fungsi attachment pada aplikasi email. Anda bisa melampirkan berbagai jenis data seperti foto, video, dan lainnya sebagai identitas diri secara proposal. Di era layanan digital yang begitu menjamur seperti sekarang, email sering digunakan sebagai cara untuk mengonfirmasi identitas. Layanan seperti jasa keuangan digital, pembelian buku daring, sampai aktivitas telepon genggam seringkali menggunakan saran email untuk memverifikasi identitas penggunanya. Alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial, game daring, serta layanan digital lainnya seringkali meminta alamat email dalam proses pendaftaran pengguna barunya. Tentunya Anda memiliki akun media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bukan? Hampir semua mendaftarkan akun media sosial seperti ini membutuhkan alamat email. Setelah melakukan pendaftaran, biasanya Anda akan menerima email yang dikirim dari pihak media sosial tersebut untuk mengonfirmasi kebenaran alamat email yang didaftarkan. Email sebagai media promosi. Para pembisnis yang memiliki toko daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati, NIM 1741017 dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam email. Macam-macam email itu sendiri ada pop email, web email, dan forward email. Pop email itu sendiri alias Post Office Protocol adalah jenis email khusus yang bisa dibuka dan dibaca dari internet service provider yang digunakan. Web email jenis ini adalah yang paling umum digunakan masyarakat. Email ini seperti layanan email pada Google dan Yahoo, hanya bisa diakses dengan membuka halaman websitenya. Forward email jenis ini merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email lamanya. Dan saya akan menjelaskan lebih luas tentang pop email. Pop email itu sendiri kelebihannya, yang pertama, kelebihan pop email adalah dapat dibaca dalam kondisi offline, tidak terhubung ke internet. Mengecek email dapat dilakukan dengan cara menghubungkan komputer ke internet, kemudian mendownload email dari server, alamat email, dan memutuskan hubungan dengan internet. Setelah itu kita dapat membaca satu persatu email yang membuat balasan. Kita dapat menghubungkan kembali komputer ke internet dan kemudian mengirimkan balasan email yang sudah dibuat. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu berlama-lama terhubung ke internet, sehingga biaya akses internet menjadi lebih murah. Selanjutnya, untuk mendownload email dari server alamat email dan mengirimkan balasannya, kita harus mempunyai program klien email seperti Eudora atau Microsoft Outlook Express di komputer yang digunakan. Agar program itu dapat digunakan, kita harus melakukan pengaturan di program tersebut terlebih dahulu. Sayangnya, pop email ini ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama adalah kita tidak dapat membuka email dari sembarang tempat. Jika kita ingin
melakukannya di komputer lain, terlebih dahulu kita harus melakukan pengaturan ulang. Selain itu, jika kita menggunakan akses internet yang perhitungan biayanya berdasarkan besar file yang didownload, bukan berdasarkan lama koneksi, biaya yang dikeluarkan sama saja. Web email itu sendiri kelebihannya yang pertama, karena beroperasi di halaman situs web, maka fungsi email dapat diakses dari berbagai tempat. Anda bisa mengecek email Anda dari mana saja dan browser mana saja, sepanjang dapat terkoneksi dengan internet. Kedua, tidak memerlukan email klien karena dapat berinteraksi dengan layanan tersebut langsung dari situs web. Yang kedua, tidak memerlukan mail klien karena dapat berinteraksi dengan layanan tersebut langsung dari situs web. Dan terakhir, forward email itu kelebihannya itu sendiri. Yang pertama, Anda bisa menyembunyikan alamat email Anda yang sesungguhnya. Selain itu, Anda juga tidak dapat atau tidak perlu memberitahu email Anda yang baru jika Anda sering ganti email. Yang Anda berikan cukup alamat email forward tersebut. Dan kekurangannya, karena bersifat sebagai perantara, email tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat Anda. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali presentasi dari rekan-rekan saya. Kelebihan layanan email ini salah satunya adalah menawarkan efisiensi waktu. Dengan email, sebuah pesan bisa sampai hanya dengan hitungan menit, detik tergantung pada kualitas jaringan internet yang kita gunakan. Kelebihan layanan email ini adalah terletak pada efisiensi waktu. Dengan email, sebuah pesan bisa kita kirim hanya dengan hitungan detik atau hitungan menit tergantung dari jaringan internet yang kita miliki juga tentunya. Dan email juga menawarkan efisiensi biaya karena memang email sama sekali tidak membutuhkan biaya untuk jasa pengirimannya selain biaya jaringan internet yang harus kita keluarkan. Kemudian menawarkan cara yang cukup praktis dalam penggunanya. Pengiriman surat lewat cara konvensional tentu membutuhkan banyak hal yang merepotkan, mulai dari perangko, amplop sampai harus mencari-cari alamat bahkan harus dengan lengkap tentunya. Kemudian email sendiri menawarkan keamanan data. Jadi email memiliki kata kunci yang membuatnya lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyadapan tentunya. Jadi data-data yang kita kirim akan sangat aman jika kita kirim menggunakan email. Dan juga email menawarkan kerapian data bagi para pengguna email. Pengguna email dapat menyimpan pesan-pesan lawas yang sudah lama dikirim sehingga kita dengan mudah dapat memeriksa kembali pesan tersebut, bahkan tidak perlu repot-repot membuka atau membongkar-bongkar berkas. Hanya dengan mencari kata kuncinya di pencarian email bisa kita dapatkan dengan mudah, atau dapat menandainya dengan email penting akan masuk dalam kategori email penting dan lebih mudah lagi untuk bisa kita temukan. Sebagai penutup dari presentasi kami berkesimpulan bahwa email ini merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berbagai data dan juga informasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah algoritma kriptografi dalam mengamankan data dan juga informasi yang dikirim melalui email itu sendiri. Nah, misalkan hasil dari implementasi algoritma Camellia dengan kunci 128 bit pada proses pengiriman dan juga enkripsi,
pesan email dengan menggunakan pemrograman Java menghasilkan pesan rahasia atau ciphertext dalam format rangkaian blok biner kelipatan 128 bit dengan menggunakan subkunci yang dibangkitkan tentunya dari kunci inputan yang sama pada digunakan pada proses dekripsinya. Nah, rangkaian blok biner inilah yang nantinya akan dikirim menggunakan pemrograman socket di Java untuk proses put mail, meletakkan email di server, dan menggunakan protokol jaringan SMTP dengan pemrograman socket di Java. Dan hasil dari implementasi algoritma Camellia dengan kunci 128 bit pada proses pengiriman dan juga dekripsi pesan email dengan menggunakan pemrograman Java ini akan merubah ciphertext ataupun pesan rahasia yang berupa rangkaian blok biner kelipatan 128 bit sehingga menghasilkan pesan yang sebenarnya atau plain text dengan menggunakan subkunci yang dibangkitkan dari kunci inputan yang sama pada proses enkripsi. Adapun proses-proses mendapatkan email yang berupa ciphertext atau getmail dengan menggunakan protokol jaringan POP3 dengan pemrograman soket Java yang ada di Java juga. Nah, data pemrograman algoritma Camellia 128 bit dalam melakukan proses enkripsi dan juga dekripsi pesan yang dihasilkan pada penelitian ini dinilai cukup optimal dari segi waktu proses dan juga kecepatan rata-rata. Jadi semakin besar inputan user, semakin lama waktu proses enkripsi dan dekripsi. Pada proses enkripsi dan juga waktu proses akan dipengaruhi oleh padding bits-nya juga nantinya. Sebagai saran dari kami, dalam penelitian ini tentu fokus penelitian hanya menggunakan inputan teks pada isi pesan email sehingga masih terdapat kekurangan yang bisa dikembangkan lagi tentunya. Salah satunya adalah melakukan enkripsi dan juga dekripsi pada pesan email yang berupa attachment file pada email seperti file-file dokumen, gambar, animasi, video, bahkan ya. Selain itu juga pada penelitian ini hanya menggunakan mail server Yahoo sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan mail server lain seperti Gmail, Microsoft, dan juga lain-lain. Dan pada penelitian selanjutnya bisa digunakan mode operasi lainnya sehingga dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik lagi dari apa yang sudah kami buat kali ini. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memenuhi tugas kuliah dan semoga hasilnya juga bisa memuaskan bagi kami dan juga bagi para dosen. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.